Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabatku semuanya, kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala marah bahaya apapun, dan semoga kehidupan kita semuanya selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alangkah baiknya untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, kita awali juga dengan membacakan salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku semuanya, jangan lupa kita doakan juga kepada orang tua kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, ataupun teman-teman kita yang sedang sakit. Semoga Allah cepat angkat penyakitnya dan segera digantikan oleh kesehatannya seperti semula. Dan semoga sakitnya orang tersebut bisa menjadi penggugur terhadap dosa-dosanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabatku semuanya, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas pasal yang ada dalam kitab Safinatun Najah, yaitu pasal tentang niat. Karena kemarin kita sudah membahas pasal tentang fardu wudu, dan sekarang kita akan membahas pasal tentang niat. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta pasal sahiji. An-niyatu ari ngaraniat qasdu syai'in eta neja atau ngamaksud hiji perkara muqtaronan bari dibarengan bi fa'lihi ku migawina eta perkara. Wa mahaluha sarang ari tempatna niat al qalbu eta dina hate. Watalapulu sarang ari ngucapkeunana niat, sarang ari ngucapkeunana pihak kan niat sunnatun eta sunat. Wa waktuha sarang ari waktuna niat yang dawus li awali jujin eta nalika ngumbah hiji perkara minal wajhi tina rarai. Wat tartibu sarang ari ngaran tartib Allah yuqaddima uduan eta ulah mandeurikeun kana anggota tiheula ala udin ulah ngaheulakeun kana anggota pandeuri. Sahabat kesemuanya, jadi dalam pasal ini kita akan membahas tentang niat. Apa sih itu niat? Apa niat itu? Di mana tempatnya niat? Jadi niat itu qasdu syai'in, bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan, suatu perkara, muqtaronan bari dibarengan dengan dibarengi bifi'lihi dengan mengerjakannya pekerjaan itu. Jadi maksudnya seperti ini. Niat itu ketika kita akan melakukan suatu pekerjaan, lalu kita pada saat itu juga mengerjakan pekerjaan tersebut. Jadi langsung to the point pada waktu itu juga kita melakukan hal tersebut yang telah kita niatkan. Contoh, misal kita berniat ingin ke Singaparna. Misalkan, saya ingin pergi ke Singaparna. Nah, saya ingin pergi ke Singaparna itu bari dengan berangkat ke Singaparna. Itu namanya niat. Lalu, bagaimana kalau seperti ini? Saya niat besok akan ke Singaparna. Apakah itu niat?
Itu bukan niat, tapi itu mengajam, bukan niat. Niat itu harus dilakukan pada waktu itu juga. Jadi kalau kita melakukannya besok, nih saya mau berangkat ke Singaparna besok, nah itu bukan niat, tapi itu ngajam. Lalu bagaimana dengan puasa? Bukankah puasa itu niatnya di waktu malam, sedangkan puasanya di waktu setelah adzan subuh? Nah, kalau puasa itu beda lagi. Karena memang puasa itu aturannya memang niatnya itu dari waktu adzan maghrib. Boleh kita melakukan niat puasa itu dari waktu adzan maghrib sampai sebelum adzan subuh. Itu niat puasa di bulan Ramadan. Jadi memang puasa mah aturnya seperti itu niatnya. Jadi tidak pas kita melakukan puasa kita langsung berniat, tapi niatnya di waktu malam hari boleh kita berniat dari mulai adzan maghrib sampai sebelum adzan subuh, kapan saja waktunya asal sebelum adzan subuh. Nah itu beda lagi. Kalau puasa mah dikhususkan niatnya sebelum melakukan puasa. Nah selain dari puasa, maka kita harus niat itu harus dilakukan dengan dibarengi pada waktu itu juga melakukan pekerjaannya, seperti itu. Kemudian wa mahalluha, sarang dan di mana tempatnya niat itu? Tempatnya niat itu al-qalbu, di dalam hati. Jadi tempat niat itu ada di dalam hati. Bagaimana nih ketika kita kan suka sholat tuh. Nah, sholat itu kan kita suka mengucapkan usolli, misalkan sholat duhur. Usolli fardhu duhri arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala. Nah, itu kita mengucapkan niat. Nah, itu bukan niat. Karena niat itu di dalam hati. Misalkan kita itu niat ingin melakukan sholat fardu duhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala, itu di dalam hati. Nah itu niat kalau disebutkannya di dalam hati. Kalau diucapkan itu hukumnya nanti ke depannya. Jadi intinya bahwa niat itu di dalam hati, bukan diucapkan. Ya, ingat, niat itu di dalam hati. Misalkan saya ingin melakukan sholat fardu lohor 4 rakaat karena Allah, di dalam hati disebutkannya, itu namanya niat. Kemudian watalapudu, dan kalau mengucapkan niat biha kepada niat itu sunnatun, itu sunat. Jadi kalau mengucapkan niat itu hukumnya sunat, karena yang wajib itu niat itu di dalam hati. Ingat, yang wajib itu niat di dalam hati. Nah, kalau kita mengucapkan niat usolli fardhu duhri, itu hukumnya sunnah. Paham ya? Insya Allah paham ya. Mudah-mudahan kalian semua paham. Kemudian, waktuha, dan kapan waktunya niat itu? Yang ndak ghusli awali juji, ketika kita memulai suatu perkara atau membasuh suatu perkara minal wajhi, dari wajah. Nah di sini patokannya kenapa niat itu ketika kita melakukan suatu perkara, mengawali suatu perkara yaitu membasuh wajah. Nah ini maksudnya ketika kita berwudu. Jadi ketika kita berwudu maka niatnya itu dilakukan bersama-sama ketika kita membasuh wajah. Jadi ketika kita akan membasuh wajah maka dibarengi dengan niat berwudu. Maksudnya seperti itu. Jadi kan wudu itu pertamanya membasuh wajah. Nah ketika kita membasuh wajah maka barengi dalam hati mengucapkan niat. Misalkan kita akan berwudu, kita membasuh wajah, lalu dalam hati niat saya berwudu karena ingin menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Nah itu niat ketiknya dibarengkan atau bersama-sama dilakukan dengan membasuh wajah. Nah ketika bagaimana kita akan melakukan hal lain, ya dilakukan sebelum kita melakukan pekerjaan tersebut, kita awali dengan niat di dalam hati. Misalkan kita ingin berangkat mengaji,
Maka ketika kita akan berangkat ngaji, niatkan, ya Allah, saya ingin berangkat ngaji untuk mencari keriduanmu, untuk menambah ilmu. Nah, itu di dalam hati kita niatkan, lalu kita berangkat ngaji. Nah, itu. Kemudian wat tartibu, dan apa tertib itu? Ala yukaddima udwan, jangan mendahulukan anggota yang belakangan ala udwin, dan jangan membelakangkan anggota yang duluan. Jadi maksudnya gini. Jadi kan wudhu itu misalkan di dalam wudhu. Dalam wudhu itu kan pertamanya wajah, kemudian kedua tangan, kemudian mengusap kepala sedikit, kemudian kedua kaki. Nah, itu harus beruntun, harus tertib, harus berurutan dari mulai wajah, kemudian kedua tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Nah, itu harus beruntun, harus tertib, berurutan. Jadi jangan sampai kita mendahulukan dalam wudhu itu, jangan sampai mendahulukan kaki, mengakhirkan wajah, membasuhnya. Jadi itu tidak boleh, itu tidak akan sah. Jadi tertib itu beruntun, berturut-turut, tertib, teratur dari awal sampai akhir, dari membasuh wajah, dari niat membasuh wajah sampai ke membasuh kedua kaki. Nah, itu niat, harus tertib. Paham ya? Semoga kalian semuanya bisa paham apa yang saya jelaskan barusan. Jadi intinya bahwa niat itu bermaksud melakukan, kesimpulannya, jadi niat itu bermaksud melakukan suatu perkara dibarengi dengan melakukan perkara tersebut. Kemudian tempatnya niat itu di dalam hati. Nah, mengucapkan niat itu hukumnya sunat. Kemudian kapan waktunya niat? Waktunya niat itu ketika kita akan mengawali suatu perkara, maka kita awali dengan niat yang baik karena Allah Ta'ala. Kemudian tertib itu kita harus beruntun, mapai cek Sunda nama, berturut-turut tertib. Jangan sampai kita acak-acakan melakukan perkara tersebut. Jangan sampai kita mendahulukan yang belakangan dan membelakangkan yang duluan. Jadi harus adil. Yang harus dibasuh pertama ya kita basuh pertama, yang harus kita basuh terakhir kita basuh terakhir. Semoga kalian bisa memahami penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya, khususnya bagi kalian yang menonton video ini, umumnya bagi kalian semua yang menyebarkan video ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.